Bleach episode ke-9, para Shinigami mulai berlatih untuk bisa bertarung mengalahkan para Quincy. Dan pada episode kali ini, salah satu yang melakukan pelatihan hidup dan mati adalah Kenpachi Saraki. Seperti apakah latihan neraka yang dialami mereka? Berikut akan kita bahas mengenai episode ke-9 dari anime Bleach Arc Seinen Kesennen. Let's check it out. Shunsui Kyoraku telah diutus menjadi pemimpin Gote Jusantai dan mengatakan bahwa dirinya mungkin akan berpisah dengan sang wakil Nanao Ise. Di sisi lain, Ichigo bersama Renji, Byakuya, dan Rukia sedang berada di tempat Kirinji untuk disembuhkan dengan metode air panas. Tanpa disadari, Ichigo yang tak mau kepalanya direndam dalam air panas dipukul oleh Kirinji yang menyadari bahwa luka Ichigo sudah sembuh. Kirinji kemudian menyuruh Ichigo ke tempat selanjutnya. Namun tidak hanya Ichigo, Renji tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya telah sembuh juga. Walaupun Renji terlihat memaksa di sini, sedangkan untuk Byakuya dan juga Rukia di sini masih belum sadarkan diri. Renji kemudian juga dipukul oleh Kirinji untuk mengetahui apakah sudah sembuh atau belum. Melihat Renji yang bertahan dari pukulannya, Renji juga diperbolehkan untuk pergi. Setelah kepergian Ichigo dan Renji, Kirinji menyuruh Kazuo dan Kazuhiro membuka pakaian pelindung mereka. Dan ternyata, jika Kazuo dan Kazuhiro tidak memakai pelindung, tubuh mereka bisa rusak karena ekstrimnya metode pemulihan Kirinji. Sedangkan Kirinji ketika memukul Ichigo, ternyata Kirinji sempat terkena pukulan balik oleh Ichigo dan membuat tangannya terluka. Di sisi lain, di tempat Central 46 atau Chuo Shijuroku, Shunsui Kyoraku datang untuk melakukan negosiasi. Bagi yang tidak tahu, Chuo Shijuroku adalah warga Soul Society yang terpilih untuk menjadi pengatur Soul Society. Namun mereka tidak bisa bertarung. Di sini Kyoraku datang untuk meminta anggota divisi 1 memiliki dua wakil kapten, yaitu Nanao Ise dan Okikiba Genshiro. Okikiba Genshiro merupakan mantan kursi ketiga dari divisi 1 sebelumnya, atau sebut saja orang nomor 3 di divisi pertama setelah Yamamoto dan Sasakibe. Kemudian Kyoraku juga mengumumkan tugas pertamanya menjadi kapten divisi pertama, yaitu mengajari Saraki Kenpachi Zanjutsu. Zanjutsu sendiri adalah teknik gaya bertarung dasar dalam menggunakan Zanpakuto. Zanjutsu ini salah satu dari 4 teknik dasar bertarung Shinigami yang akan diajarkan kepada Kenpachi, benar-benar teknik dasar. Namun para anggota Chuo Shijuroku menentang hal ini. Karena jika kekuatan Kenpachi menjadi lebih kuat, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya jika Kenpachi di kemudian hari mengamuk. Bahkan sebelumnya, Yamamoto pernah melatih Kenpachi gaya bertarung kendo dengan memegang Zanpakuto memakai dua tangan. Namun hanya dilatih 1 hari saja, Kenpachi memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat ketika bertarung dengan dua tangannya. Nah, orang yang akan melatih Kenpachi kali ini adalah Unohana Yachiro. Di sisi lain, Ichigo dan Renji sudah pergi dari Kirinden atau tempat Kirinji dan saat ini berada di Gatonden, tempat Kiryu Hikifune. Di Gatonden, Ichigo dan Renji dan juga Kon diberi makan makanan yang lezat dan dengan jumlah yang sangat banyak. Kiryu yang memasak makanan tersebut sampai terlihat kurus. Jika kalian penasaran mengenai Kiryu dan para anggota divisi Zero lainnya, kita sudah membahasnya di video lain yang bisa kalian tonton. Nah, di episode kali ini, Kiryu sempat mengatakan mengenai Gikon yang ternyata adalah ciptaan dari Kiryu. Lalu untuk para anggota divisi Zero lainnya, mereka adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu yang penting bagi Soul Society. Dan kali ini, Ichigo dan Renji akan pergi ke tempat Nimaya Oetsu. Tempat tersebut disebut Hoden. Kembali ke Soul Society, tepatnya di penjara bawah tanah. Namun kali ini bukan di tempat Aizen, melainkan di tempat lain di mana ruangan tersebut sangat luas. Tempat yang akan menjadi latihan bagi Kenpachi. Pada pertemuan Kenpachi dan Unohana di penjara Muken, Kenpachi sempat mengatakan bahwa jika bukan karena kekuatan mereka, mereka sudah pasti berada di penjara Muken. Dan mungkin inilah tempat bagi salah satu dari mereka yang kekuatannya sudah tidak diperlukan lagi. Di penjara Muken ini, tidak seperti yang dikatakan Kyoraku kepada Chuo Shijuroku, Kenpachi tidak akan dilatih Zanjutsu. Kenpachi dan Unohana
akan dihadapkan pertarungan 1 lawan 1 dan menentukan salah satu yang bertahan hidup. Dalam pertarungan Unohana dan Kenpachi, Unohana benar-benar unggul dan mengatakan bahwa Kenpachi sangatlah lemah. Menurut Unohana, sangat bagus bagi Kenpachi bertarung tanpa penutup matanya. Namun ketika Kenpachi membuka penutup matanya, hanya itulah kemampuan sebenarnya dari Kenpachi. Tidak ada lagi kekuatan tersembunyi Kenpachi lainnya. Bahkan menurut Unohana, Kenpachi saat ini lebih lemah dari Kenpachi yang pernah dilawannya dahulu ketika Kenpachi masih kecil. Dalam pertarungan ini, Kenpachi benar-benar disudutkan oleh Unohana. Bahkan Kenpachi sempat menangis karena dia akan mati dibunuh oleh orang yang ia kagumi. Unohana kemudian menusuk Kenpachi dan seharusnya Kenpachi telah mati. Namun tiba-tiba Kenpachi sadar kembali dan Kenpachi ternyata masih beradu pedang melawan Unohana dan luka tusukan Unohana di lehernya tidak ada. Kenpachi seperti bermimpi melihat kematiannya sendiri. Penglihatan apakah yang sebenarnya dilihat oleh Kenpachi? Bagaimana menurut kalian? Itulah pembahasan episode ke-9 kali ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.